wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliatika Sari dengan NIM A1A32204. Di sini saya akan menjelaskan analisis dua jurnal. Jurnal pertama berjudul Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata yang ditulis oleh Charlene Nevien Joeng Hassan, Jessica Chua, dan Nadian Tanceria tahun 2024. Keluarga adalah fondasi utama dalam kehidupan masyarakat. Namun tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Ketika perceraian terjadilah persoalan besar yang sering muncul adalah siapa yang berhak mengasuh anak dan bagaimana hukum melindungi hak-hak mereka. Menurut penelitian yang dilakukan penulis, perlindungan hukum terhadap hak asuh anak diatur berdasarkan berbagai peraturan nasional dan internasional. Indonesia telah menratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang dimana setiap keputusan pengadilan dalam kasus perceraian harus berlandaskan pada kepentingan terbaik anak. Hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata, menegaskan bahwa meskipun orang tua bercerai, mereka tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak. Pengadilan berhak menentukan siapa yang memperoleh hak asuh, apakah ayah, ibu, atau keduanya, dengan mempertimbangkan kesejahteraan fisik, emosional, dan pendidikan anak. Orang tua yang mendapatkan hak asuh wajib memberikan nafkah, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. Kemudian melindungi anak dari kekerasan atau eksploitasi, kemudian menjaga hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Kemudian jika salah satu orang tua melanggar kewajiban tersebut, pengadilan dapat mengubah keputusan hak asuh demi melindungi kepentingan anak. Penelitian ini menekankan pentingnya peran pengadilan dalam mengawasi pelaksanaan hak asuh anak. Nah, hakim tidak hanya memutuskan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi setelah perceraian. Kemudian, selain itu, perlindungan hukum juga menjamin bahwa anak tidak menjadi korban pengabaian, terutama ketika orang tua menikah lagi dan membentuk keluarga baru. Kesimpulannya, hukum perdata Indonesia telah berkomitmen kuat untuk menjamin perlindungan anak di tengah perceraian orang tuanya. Fokus utama bukan lagi pada siapa yang menang atau kalah dalam perceraian, tetapi pada bagaimana anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, dan penuh kasih. Sekian untuk analisis dari jurnal ke-1. Yaitu jurnal kedua berjudul Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, ditulis oleh Marlene Natania dan Giordano Lesmana tahun 2024. Dalam hukum Indonesia, pewaris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata pasal 838 yang menyebutkan bahwa pewaris hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia, yang dimana harta baru bisa dibagikan setelah orang yang memiliki harta tersebut meninggal. Sedangkan pasal 832 menjelaskan bahwa yang disebut sebagai ahli waris adalah orang yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Dalam hukum perdata, ahli waris dibagi ke dalam 4 golongan utama. Yang pertama yaitu golongan anak dan pasangan hidup pewaris. Golongan kedua adalah orang tua dan saudara kandung. Golongan ketiga adalah kakek dan nenek. Dan golongan keempat adalah kerabat jauh lainnya. Apabila tidak ada ahli waris dari keempat golongan ini, maka harta peninggalan akan menjadi milik negara setelah semua utang pewaris diselesaikan. Selain pembagian berdasarkan garis keluarga, hukum juga mengenal wasiat, yakni pesan tertulis yang dibuat oleh pewaris dan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Namun, hukum membatasi isi wasiat melalui prinsip legitimen portet, yaitu bagian minimal yang wajib diberikan kepada ahli waris utama seperti anak, pasangan, atau orang tua, yang dimana pewaris tidak boleh membuat wasiat yang menghapus hak anak atau pasangan hidupnya. KUHP Perdata juga mengatur larangan atau diskualifikasi bagi seseorang untuk menjadi ahli waris seseorang
yang tidak berhak menerima warisan jika terbukti, yaitu mencoba membunuh pewaris, memalsukan atau menghancurkan surat wasiat, atau dinyatakan bersalah atas tindakan pidana berat terhadap pewaris, di mana semua ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan integritas dalam proses pewarisan. Yang menarik, sistem pewaris di Indonesia tidak hanya mengacu pada KUHP Perdata, tetapi juga dipengaruhi oleh adat dan agama. Di masyarakat Bali, sistem waris bersifat patrilineal atau harta diwariskan melalui garis ayah. Sedangkan di Minangkabau, sistemnya matrilineal diwariskan melalui garis ibu. Selain itu, hukum Islam memiliki aturan tersendiri tentang pembagian waris yang sering kali berperbedaan dengan sistem perdata. Hal ini yang membuat penerapan hukum waris di Indonesia menjadi kompleks dan beragam. Salah satu kasus penting yang dibahas dalam jurnal ini adalah putusan Mahkamah Agung nomor 331K/AG/2018, di mana kasus ini menjadi tonggak bersejarah karena mengakui hak ahli waris non-muslim untuk menerima bagian harta warisan melalui warisan wajib dari pewaris yang beragama Islam. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia berusaha menggabungkan nilai keadilan, toleransi, dan kemanusiaan dalam praktik pewarisan, serta menjadi contoh bagaimana hukum perdata dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial dan budaya. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum perdata Indonesia bertujuan untuk menciptakan pembagian warisan yang adil, transparan, dan sesuai dengan hubungan keluarga, meskipun masih terdapat perbedaan antara hukum perdata, hukum adat, dan hukum agama. Namun, semua sistem tersebut pada dasarnya mengarah pada satu tujuan, yaitu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi para ahli waris. Sekian dari pemaparan analisis dua jurnal tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.